Assalamualaikum, sahabat Jogja Network. Kita bincang-bincang santai masalah hukum. Banyak sekali ramai dibicarakan di sosmed, di media cetak. Begitu banyaknya pinjaman online ilegal. Nanti kita bahas nih, kenapa ilegal? Dan korbannya banyak. Dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pengusaha, dan lainnya. Cukup meresahkan. Bahkan, saudara-saudara Jogja Network sekalian, beberapa waktu yang lalu, kepolisian juga menangkap para pengelola, para pebisnis ilegal ini, dan diantaranya banyak warga negara asing. Fenomena cukup serius ini. Yang jadi problem adalah, di satu sisi ada yang menyediakan fasilitas pinjaman gratis sesaat gitu ya. Kenapa saya katakan gratis sesaat? Ya di depan aja mudah prosesnya. Tapi begitu dana nanti cair, muncul tagihan, angsuran yang harus dibayarkan, begitu telat, mereka menyebarkan identitas si peminjam ini ke grup-grup WA yang ada. Ini cukup meresahkan. Bahkan termasuk saya pernah menerimanya. Saya merasa nggak kenal, tiba-tiba ada WA yang masuk, teman Anda namanya si A, bla 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 gitu. Saya nggak kenal. Tapi ini jadi persoalan serius. Kalau kita lihat, saudara sekalian, pemerhati Jogja Network, berdasarkan rilisnya Otoritas Jasa Keuangan, dari awal tahun Januari 2023 sampai 3 Agustus nih. Awal Januari 2023 sampai 3 Agustus 2023 terdapat 1018 platform pinjaman online ilegal. Saya ulangi, 1018 platform pinjaman online ilegal. Fantastis. Kenapa saya katakan fantastis? Jumlah penyedia dananya secara online ada 1000 lebih. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan bank yang ada di Indonesia, bank konvensional, bank syariah, jumlahnya tidak ada ribuan. Kalau ditotal dengan cabang-cabang, iya. Tapi sebagai badan hukumnya, perseroan terbatasnya tidak sebanyak itu. Tidak sampai ratusan. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak memiliki identitas sebagai penyedia jasa pinjaman online yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, ketika dia mendirikan usaha berbentuk perseroan terbatas, maka harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagai entitas badan hukumnya. Kemudian terdaftar juga di OJK dalam sektor keuangan non-bank, sehingga dia bisa memiliki izin menyelenggarakan pinjaman online. Mudahnya mereka mendapatkan pinjaman ini sehingga menyebabkan banyak orang tertarik. Bahkan mahasiswa pun menjadi korbannya juga. Ojek online sama juga. Kita ingin melihat, ini bisa kita akses nih. Pemerhati Jogja Network sekalian.
Mereka hanya mensyaratkan KTP, kemudian membolehkan mereka mengakses kepada akun kita, sehingga mereka bisa menyebarkan ke grup-grup yang ada. Ini secara tidak langsung memberikan akses terhadap pinjol ilegal ini, mengakses secara brutal bahasa saya atas data pribadi kita. Sedangkan saat ini sudah diresmikan perlindungan data pribadi. Ini fenomena serius. Mereka mendatangi ke rumah-rumah, ke rumah Pak RT, ke rumah tetangga, ke rumah kita, dengan meneror. Atau nanti by telepon yang kalimatnya kasar. Kalimat WA yang diedarkan kira-kira kalimatnya begini. Si A gitu ya, teman Anda menggunakan uang kami tidak dikembalikan. Menggunakan uang kami tidak dikembalikan. Padahal itu akadnya begitu kira-kira pinjam dan akan dikembalikan. Tapi belum jatuh tempo. Atau sudah jatuh tempo, dia tidak bisa mengembalikan. Karena tenornya pendek, jangka waktunya pendek. Kemudian saudara sekalian, pinjaman itu juga jumlahnya lumayan. Meminjam beda dengan kita ke Pegadaian, mengasih jaminan, kemudian ditaksir, keluarlah sejumlah angka di Pegadaian. Di bank, dengan prosedur yang ada, kalau itu jaminan sertifikat, dipasang sertifikat hak tanggungan, kemudian setelah disurvei nantinya, hak tanggungan ditandatangani, duit cair. Kira-kira begitu. Nah, pinjol ini tidak. Dia cukup mudah. Sehingga masyarakat merasa terbantu. Dan jumlah pinjaman pinjol ini, saudara sekalian, jumlahnya sangat fantastis. Ratusan miliar. Bahkan ada data yang menyebutkan jumlahnya itu sampai triliun. Yang jelas, Otoritas Jasa Keuangan sudah merilis 1.118 platform ini ilegal dan masyarakat jangan sampai terjebak dengan pinjol-pinjol ilegal tersebut. Yang jadi problem kemudian adalah bagaimana masyarakat tahu melihat 1.018 ini ilegal. Karena itu beredar di lintas platform sosmed. Tiba-tiba muncul, kami menawarkan begini begitu, kadang ditelepon. Bagi yang saat itu merasa butuh fulus begitu, butuh duit, dengan persyaratan gampang, ya udah tangkap aja. Syaratnya hanya nomor HP, KTP, muka kita diminta difoto begitu, sehingga untuk mengidentifikasi benar si A, si B, si C-nya, kemudian begitu telat diedarkan. Sebenarnya kita memanipulasi pinjol pun juga bisa. Ketika muka kita difoto begitu, KTP kita diminta juga, kita bisa pakai punya orang lain. Tapi problem akan muncul ketika nanti yang ditelepon, muka yang disebar bukan orang yang meminjam langsung. Ini menjadi problem bawaan berikutnya. Nah, mengedukasi ini adalah yang sangat penting. OJK harusnya bisa menggunakan jaringan perbankan yang ada, atau juga mungkin melibatkan LPS begitu, menginformasikan di cabang-cabang atau di kantor-kantor bank itu, pengumuman atas pinjol ini, ditempel kalau perlu nama-namanya, karena itu ilegal. Bahkan pemerintah telah mengatakan, hajar itu pinjol itu, nggak usah bayar, kata Menko Polhukam waktu itu, nggak usah takut. Kenapa? Ini meresahkan. Nah, saudara sekalian, para pemerhati Jogja Network, ilegal, tapi dibutuhkan di masyarakat. Apalagi kalau kita lihat di sektor
masyarakat kecil gitu di bawah, UMKM ditawarin dengan gampang sekali pinjaman itu, mau. Kalau dia ilegal pasti persyaratannya mungkin akan agak lebih ketat dan serius prosesnya ini. Nah, pemerintah melalui aparat kepolisian juga harusnya mampu mengedukasi dengan seringnya mempublikasi atau memberikan siaran pers atau apalah bentuknya yang fasilitas yang mereka punya sehingga bisa mampu memberikan pemahaman secara sederhana bahaya pinjol. Di depan memang manis tapi di belakang itu pahit sekali. Kalau kita minum obatnya pahit, tapi manis di belakang, artinya menyembuhkan kita. Pinjol hanya sesaat. Manis saat kita terima uang, tapi begitu jatuh temponya menyakitkan. Ini jadi persoalan serius. Beberapa yang datang ke kantor kami berkonsultasi, saya sampaikan kalau itu memang daftarnya ada di dalam OJK nggak usah dibayar. Pak, nanti nama kami disebarkan, itu persoalan lain lagi. Kalau memang disebarkan dan itu Anda merasa dirugikan, kita bisa menggunakan undang-undang informasi transaksi elektronik. Kita laporkan ke pihak kepolisian untuk nanti diproses. Ini kita tidak perlu takut. Berani melawan mereka, secara tidak langsung kita menyelamatkan ya masyarakat yang lain yang mengalami persoalan yang sama tetapi tidak berani melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap tindakan pinjol ilegal yang melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Kalau itu lembaga resmi, dia akan melahirkan surat somasi pertama atau surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, kemudian ada proses berikutnya melakukan lelang atas jaminan yang diagunkan, kemudian dieksekusi. Kalau atas jaminan yang akan dieksekusi ini secara hukum masih ada celah perlawanan, kita bisa ajukan perlawanan eksekusi. Banyak sekali kita lihat iklan di media cetak, ada gugatan, ada lelang, dilawan di pengadilan, sampai kasasi. Butuh waktu 2 tahun, 3 tahun. Ini karena mereka merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi tersebut. Ini proses resminya demikian. Tapi ketika kita berhadapan dengan online, kita tidak tahu pemberi pinjamannya hanya menyebutkan identitasnya, apakah itu asli atau tidak, kita nggak tahu. Kita tidak bisa memverifikasinya. Dan saat kita dihubungin, dan di saat itu juga kita membutuhkan pinjaman, kita sangat singkat sekali untuk berpikir secara cerdas, ini pinjaman akan menjebak kita atau tidak. Akan menjerumuskan kita kepada keruwetan di belakang hari atau tidak. Nah, pasar ini cukup besar sekali. Pasar dalam arti pengguna, penikmat, atau orang yang lagi nunggu duit tambahan masuk di luar BLT dari pemerintah. Misalkan, disambar. Pokoknya hari ini gue terselamatkan, gue bisa bayar SPP anak. Gue bisa beli HP baru, mumpung ada diskon. Memang fenomena seperti itu. Penggunaannya lebih 50-60% itu lebih banyak pada penggunaan untuk konsumtif. Bukan untuk kepentingan produktif. Nah, saudara sekalian, aduan yang berani mengadukan hal ini
berdasarkan data yang ada, itu ada 3,9 ribu yang masuk sejak awal tahun 2023. Nah, kalau ini coba saya bacakan, ya, merilis dari Kata Data Media Network itu, per 14 Juni 2023, kalau kita lihat di sini grafiknya mengalami penurunan, tapi jumlahnya cukup besar. Menurut OJK, aduan yang masuk terkait pinjol online itu ada 3.903 aduan yang masuk. Ini sampai data 29 Mei 2023. Kalau platformnya tadi ada 1.018, aduannya ada 3.903 aduan. Dari Januari sampai ke Mei. Nah, aduannya begitu banyak. Paling banyak kejadian ini dilaporkan kepada OJK itu pada Januari, yaitu ada 1.173 aduan. Kemudian Februari menurun, ada 636. Maret 980 aduan, April 694 aduan, Mei ada 420 aduan. Grafiknya menurun, tapi aduan itu tetap ada. Saudara sekalian, kita di usia Republik ini yang ke-78 sudah seharusnya lebih hati-hati dalam menyikapi hal ini. Ada yang sampai stres gara-gara ditagih, malu, pindah rumah, pindah kontrakan, menutup akses semua yang ada, putus hubungan dengan keluarga, karena keluarga juga diteror. 2 hari yang lalu, ya, tepatnya tanggal 31 Agustus 2023 ini, sekitar pukul 10.30, masuk nomor tidak dikenal ke HP saya. Ketika saya angkat, dia menyebutkan nama seseorang. Ketika saya tanya, halo, dengan siapa ya? Pak, kami dengan PT apa, saya nggak tahu, dia begitu cepat sekali. Apakah Bapak kenal nama si A? Saya bilang saya nggak kenal. Sebab nomor Bapak dicantumkan sebagai bagian dari keluarganya. Terus saya bilang, HP saya bisa dilihat di internet itu. Saya nggak kenal. Dia punya pinjaman dengan kami, Pak. Wah, pinjaman dengan Anda bukan urusan saya matikan aja. Saya yang berprofesi sebagai dosen dan pengacara, nomornya ternyata bisa dipakai oleh orang yang mengaku bagian dari keluarga saya dan dia bukan. Nah, inilah saudara sekalian, fenomena real. Pinjaman online itu sangat meresahkan. Dalam arti yang ilegal. Ya. Sehingga kita lebih berhati-hati lagi di dalam mencari pinjaman. Kalau membutuhkan pinjaman online, carilah yang legal. Karena kalau pinjaman itu legal, problem hukumnya bisa kita selesaikan dengan jalur yang legal juga. Bukan yang cara ilegal. Itu yang bisa kami sampaikan, saudara sekalian, para pemerhati Jogja Network. Terima kasih, ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam.